ibadah kurban harus lebih tinggi daripada sekedar kita membeli hewan kurban, kemudian memotongnya dan membagikannya. Harus ada yang lebih dalam dari itu. Karena Nabi Ibrahim itu yang menjadi jalan adanya syariat kurban ini, beliau sangat merindukan memiliki anak. Lalu Allah titipkan anak Nabi Ismail dikala usia beliau sudah tua. Ketika anak ini tumbuh dewasa, tumbuh remaja, dan anak ini ya Ismail muda ini adalah anak yang Masya Allah. Penampilannya, kecerdasannya, kemuliaan akhlaknya, ketawakalannya kepada Allah, kesabarannya. Ini kalau dalam bahasa kita mungkin premium lah ya, anak yang sangat ideal yang dirindukan oleh setiap orang tua. Tapi ketika ada perintah berkurban, waduh, anak yang dinantikan dan anaknya juga anak yang sangat berkualitas dan harus dikorbankan. Nabi Ibrahim, hikmah pertama dari Idul Kurban ini adalah kepatuhan kepada Allah. Inilah sebetulnya yang paling penting dari Idul Kurban ini, bagaimana kita mendahulukan apa yang Allah perintahkan. Tidak hanya dalam kurban saja, ya, harus dalam hal-hal lainnya. Jadi Nabi Ibrahim mengalahkan kecintaannya kepada anak, mengalahkan kepada kerinduannya memiliki anak. Apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Ini luar biasa. Hikmah pertama adalah, hikmah kedua, jadi selain kepatuhan, ternyata anaknya juga di dalam surat Sofat, bahwa anaknya ini ternyata walaupun remaja sudah memiliki keyakinan bahwa perintah Allah pasti terbaik. Dan silakan ayah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, niscaya engkau dapati saya sebagai orang yang sabar. Nah ini anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mendukung orang tuanya patuh kepada Allah, walaupun dirinya harus berkorban. Ini dari segi orang tua yang mendahulukan perintah Allah di atas kasih sayang kepada semuanya. Yang kedua, bagaimana anak yang patuh kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan rela untuk melakukan apapun demi orang tuanya dekat dengan Allah. Ini luar biasa. Ini untuk tafakur bagi kita ya. Yang ketiga, hikmahnya. Ternyata perintah berkurban itu bukan asal-asalan. Padahal Allah bisa saja memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, coba cari kambing yang paling bagus, yang paling tidak ternyata. Ya, tapi anaknya sendiri yang sangat dicintai, dinantikan, dan sangat berkualitas. Nah, jadi ternyata berkorban itu bukan asal ya. Jadi kalau sekarang kalau nyari kambing, bukan mana nih kambing yang paling murah. Padahal uangnya banyak. Kenapa nyari kambing paling murah? Kan? Kalau beli jam, pengen beli jam yang paling bagus, HP yang bagus, mobil-mobil yang bagus, motor-motor yang bagus, sepeda-sepeda yang bagus, giliran kurban paling kurus. Ini zolim. Tapi saya nanya kambing paling murah karena uang saya sedikit. Mudah-mudahan. Nah, itu beda lagi urusannya. Murah mahal itu sebetulnya bukan dari harga kambingnya. Kambing menjadi murah walaupun kambing paling bagus, unta paling bagus, kalau uang kita dititipi banyak oleh Allah. Tetapi mungkin ada kambing yang memasuki standar, harganya murah, tetapi itu adalah kambing paling berkualitas karena uangnya tidak ada. Ayo, rekan-rekan sekalian, yang berkurban ini, yang menyimak, Allah menitipkan uang, rumah, tabungan, aset. Lihat kurbannya apa, bandingkan dengan beli motor, beli sepeda, beli mobil kan. Kalau kita memang masih
hitung-hitungan, nah ini belum termasuk pengorbanan serius. Karena kalau dilihat dari Nabi Ibrahim itu hikmahnya mengambil sesuatu yang lengket di hati, ya, sangat sayang. Nah itu dicoba oleh Allah, diuji dengan berani enggak melepaskan kemelekatan hati ini dengan yakin dengan apa yang Allah perintahkan itu baik. Nah, sekarang banyak yang melekat di hati kita tuh harta melekat, pangkat melekat, jabatan melekat, penampilan. Apa melekatnya penampilan? Takut tua, takut kelihatan tua, jadi sekuat tenaga ingin kelihatan muda. Nikmati jadi tua tuh hadirin. Menjadi tua itu adalah bagian yang harus kita syukuri, kita nikmati. Keluar uban itu nikmat dari Allah. Badan menjadi makin mengkerut, nikmat. Bagus kita rawat, tapi kita tetap jangan merasa awet muda itu sesuatu yang hebat. Jangan, ya. Awet iman yang hebat itu, ya. Jadi jangan bangga, waduh, ya awet muda. Siapa yang awet muda? Nggak ada, dia mah pengen ditraktir, nyebut awet muda, ya. Ayo, juga menjelang pensiun, nikmati ya bagian karunia Allah pensiun itu. Jangan melekat. Kalau melekat pada penghormatan orang, mau pensiun takut tidak dihormati. Apa? Nggak mungkin nggak mungkin ngantor terus. Orang tuh enek lihat kita kelamaan di kantor tuh. Udah mual lama-lama mah ya itu pensiun wae. Makanya jangan ada yang lengket di hati ini. Nah, hakikat dari berkorban itu salah satunya adalah kemelekatan di hati kita. Kayak pangkat, mau pensiun tuh udah nikmati. Suatu saat kita misalkan ya harus lepas dari jabatan, nikmati ya. Kita harus ada babak-babak lain yang harus kita nikmati. Wah, suatu saat orang-orang tidak lagi menghargai kita, ya nikmati, capek. Dihormati orang lain teh cenderung jaim, ya. Orang-orang yang suka diperlakukan spesial tuh kecenderungannya tidak jujur melihat dirinya sendiri. Merasa hebat, merasa penting, merasa berjasa, merasa berprestasi. Padahal di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Sholat nggak pernah khusyuk, zakat nggak dibayar, saum juga cuman belang betong, ya nggak? Mana? Hanya casing dunia, nggak ada, nanti juga ada akhirnya. Makanya jangan melekat di hati itu ya. Mobil bagus, rumah bagus, sekarang lagi susah uang, kepaksa jual aset, gak apa-apa, jual. Yang kan dalam situasi sulit ya, asalnya manji, makan gaji. Gaji nggak ada, lama-lama mantap, makan tabungan. Gak apa-apa, relax weh. Tabungan mau apa kalau nggak dipakai ya? Nikmati ya. Jauh sebelum ujian ini ada, Allah sudah menyiapkan tabungan. Tabungan saya juga lagi mantap sekarang, nikmat weh dah. Itu juga rezeki dari Allah. Tabungan misalkan suatu saat habis, manset, makan aset, jual motor, jual tanah, biasa weh, jangan ada berat ya. Nggak boleh ada kemelekatan, karena emang udah waktunya lepas. Jadi enak hadirin. Tidak boleh ada kemelekatan. Ini salah satu hikmah di kurban ini. Ya. Nah, jadi kalaupun kita mau berkurban, tidak cukup hanya ritual fisik, tapi harus ada juga upaya kita mengevaluasi apa nih yang melekat di hati saya selama ini. Oh, saya senang dikagumi orang, saya senang dipuji orang. Oh, ulama-ulama tuh sangat bersyukur ketika orang tidak memperlakukannya spesial. Sudah lebih asli hidup tuh, ya. Karena orang-orang yang sangat ingin dihormati tuh capek, ya, karena dia menjadi ingin dari makhluk. Yang bahagia tuh ingin dari Allah. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin ingin diperlakukan spesial, makin tidak nyaman, makin banyak sakit hati, makin gampang marah, makin gampang jengkel, dan gampang terluka. Yang enak tuh tidak ngarep apa-apa dari makhluk, lepas ya berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah.
kalaupun mau berharap ke makhluk, berharap kita yang manfaat untuk orang lain. Atau berharap orang lain jadi dekat dengan Allah. Jadi bahagia dekat dengan Allah. Itu boleh berharap. Nah, periksa. Apa aja yang lengket-lengket di hati nih? Gimana? Jadi apa kita harus miskin? Oh enggak. Punya mah silakan. Nah, kalau punya jam ya di sinilah taruhnya di tangan, jangan di hati. Punya sepatu ya sepatu di kaki aja. Kalau sepatunya di hati, sepatu bagus, tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu hilang, sakit hati. Kunaon karena sepatunya ditaruh di hati. Biasalah. Dunia mah biasa aja. Milih ke Allah. Dibagikan sesuka Allah, ditahan, diambil. Nggak boleh lengket. Apa hikmah selanjutnya? Satu, bahwa dalam ketaatan itu adalah keberkahan. Jadi kalau kita ingin tahu di mana saya akan bahagia, di mana saya akan mulia, di mana saya akan selamat, maka judulnya adalah ihfazillah, yahfazka. Ada pada perintah Allah. Kita melakukan yang Allah sukai, di sanalah kita akan bahagia. Kalau ikhlas ya. Nabi Ibrahim melakukan, memilih apa yang Allah perintahkan. Dan ternyata tidak dirugikan, ya kan? Nabi Ismailnya diganti oleh Allah menjadi kibas, kambing yang besar. Tidak ada kehinaan sama sekali. Bahagianya bertambah, kemuliaannya bertambah, pahalanya sampai sekarang mengalir, ya kan? Pada perintah Allah di sanalah ada kebahagiaan, pada perintah Allah di sanalah ada kemuliaan, pada perintah Allah di sana ada keselamatan sepanjang dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Yang kedua, jadi anak berbakti, ingin orang tua selamat, ingin orang tua mulia di sisi Allah, mau berkorban, dan yakin bahwa pengorbanan kepada orang tua itu pasti membuat kemuliaan, kebahagiaan, dan nyata. Nabi Ismail tidak berkurang apapun. Beliau kecuali tambah mulia, tambah kebaikannya dengan memuliakan berkorban untuk ayahnya. Masya Allah. Yang ketiga, berkorban itu intinya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik, yang lengket di hati, berikan ke Allah dan hasilnya berlipat-lipat. Jadi jangan memberi sisa lah kepada Allah tuh ya. Zikir, sisa waktu, tobat, sisa maksiat, jangan sisa. Pencipta kita Allah, penguasa diri kita adalah Allah, pemilik apapun yang kita inginkan adalah Allah, penentu setiap takdir adalah Allah, yang punya sorga juga Allah, harusnya Allah segala-galanya bagi kita. Ya, manusia ya cuma ladang amal saja. 4. Yang keempat, hikmah dari berkurban ini adalah bahwa kita ini harus selalu peduli kepada orang lain. Karena kurban itu dibagikan, tidak dimakan sendiri. Ya, boleh kita makan sebagian. Coba lihat, anak lahir, akikah. Kita dapat bahagia, orang lain dapat kebahagiaan. Demikian pula kurban ini. Jadi harus ada sesuatu dalam mindset diri kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling membawa manfaat bagi yang lain. Makanya berkurban ini diprogram oleh kita ya. Selain kita untuk masjid, kita untuk nabung haji, kita untuk berkurban. Enggak ada ruginya. Makin kita terus senang sekali ya berbuat. Apalagi ini begini nih. Sekarang ini di HP kita nih ya, berita teman, saudara, sahabat, tetangga yang sakit, yang meninggal, terus itu berita negatif itu ya, berita yang menyedihkan, mencekam, menakutkan itu begitu intens. Kalau tidak hati-hati, hadirin, kita bisa stres hanya karena baca berita. Bagaimana obatnya? Obatnya adalah langsung berbuat kebaikan. Mendengar berita kematian, sedih, empati, harus doa. Ya Allah ampuni, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu
wa'fu anhu. Doa yang ikhlas, yang benar-benar ngarap-ngarap. Doakan keluarganya, doakan keturunannya yang banyak dan tidak perlu harus diberitahukan. Rasakan tuh, hati itu menjadi lebih kuat, lebih enak. Tambah lagi, aduh, tetangga pada sakit, saya punya tabungan, beli madu, beli habatus sauda, beli apa yang bisa membuat vitamin C. Bagikan. Rasakan, bahagia itu bukan pada banyaknya tabungan. Bahagia itu ketika kita menjadi jalan kebahagiaan bagi orang lain. Penelitian nyata sekali hadirin ya, kalau kita punya uang, sibuk membeli apa yang kita sukai, dan kita punya uang, lalu kita pun berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain, penelitian menunjukkan betapa orang yang paling senang berbagilah yang memiliki kebahagiaan lebih dalam, lebih kuat, dan lebih konsisten. Orang yang senang memanjakan dirinya. Saya pengen ini beli, pengen itu beli. Itu banyak kecewanya. Aduh, ini sayang sekali ya. Sepeda ini gearnya kurang bagus. Ini remnya kurang. Terus saja kecewa. Padahal dia terus beli. Sama, beli HP juga. Ini datang yang begini. Sebentar lagi keluar. Aduh, kenapa saya beli ini? Baru juga beli udah kecewa. Tapi beda dengan orang yang senang berbagi dengan ikhlas ya. Kata kuncinya ikhlas. Lihat orang makan enak, lihat orang jadi sehat, lihat orang berolahraga, bersepeda, lihat orang pakai sarung dari kita, lihat orang pakai mukena kiriman kita, lihat orang bersujud. Aduh, enak hadirin. Makanya Idul Kurban ini seharusnya menjadi sebuah pola pikir bahwa bahagia itu bukan dibahagiakan. Bahagia itu dengan membahagiakan. Nah, ini diantaranya 4. Dan yang kelima ini kuncinya terakhir ya, bahwa semua amal yang kita lakukan ini baru ada rasanya ya, berbanding dengan tingkat keikhlasan. Orang ikhlas itu adalah orang yang puas kalau amal ini diterima oleh Allah. Selesai, sudah tidak ada lagi di sana. Sudah tidak ada lagi penilaian orang, pujian orang, kekaguman orang. Udah nggak ada. Yang dipikirnya tuh satu aja. Bagaimana supaya Allah nerima semua ini. Nah, karena ada kalanya kita jadi ujub dengan kurban kita ya. Ini kurbannya apa? Oh, kambing. Kambing yang berapaan? Itu apa itu kan? Ini sapi siapa? Kenapa kurus gini dikurbanin? Hati-hati. Alhamdulillah tahun ini saya kurban yang paling besar. Ujub mau apa? Ya. Ada yang dipotret dengan sapinya karena ingin kelihatan sapinya sapi limusin. Bukan tidak boleh, tapi periksa hati. Kita teh nyari apa? Jangan sampai berkurban itu adalah salah satu jalan memamerkan kekayaan, memamerkan kebaikan, memamerkan amal soleh. Dia kepuasannya hanya mencari kedudukan di sisi manusia. Hati-hati nih. Sudahlah. Manusia sedunia memuji kita juga nggak ada apa-apanya. Cuman suara aja, getaran udara merambat. Mau apa? Tuhan kita adalah Allah. Yang menjamin kita adalah Allah. Pahala juga dari Allah. Ampunan dari Allah. Husnul khotimah dari Allah. Mau apa cari pujian orang? Jangan juga takut dihina orang. Gak ada bahayanya. Puji, caci, ember, jatuh, sama. Ya, Tuhan kita itu adalah Allah. Bukan mulut orang. Bukan tulisan orang. Bukan gabung orang sedunia menghina kita. Kalau kita benar di jalan Allah, gak ada ruginya. Makanya pastikanlah ibadah kurban ini juga menjadi ibadah yang betul-betul ikhlas. Ya, hanya mencari ridho Allah. Jadi jangan sampai ibadahnya bagus, ibadah kurban, cuma niatnya yang salah. Ada ujub, ada ria, ada takabur, ada dengki. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Tapi kalau bicara keutamaan kurban ini, banyak hadis-hadis tentang keutamaan kurban. Tapi kebanyakan hadis-hadis tersebut
Ya, dibicarakan oleh para ulama dari sisi sanadnya. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min iraqati dam." Tidak ada amalan yang lebih dicintain Allah pada hari Nahr, pada tanggal 10 itu, daripada mengucurkan darah, itu menyembelih. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Tuh, nanti dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kakinya, dengan penuh darah, akan menjadi saksi buat dia, akan memberikan syafaat tentunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makan qabla an yaqa' 'alal ard. Darahnya itu akan sampai kepada Allah azza wa jalla. Ketakwaan tadi sebelum dia netes ke tanah udah diterima oleh Allah azza wa jalla. Fatayyibu biha nafsan. Maka kalau korban ya yang bagus-bagus lah antum. Ketika berkorban pun ya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai antum korban, habis korban ya Allah kemahalan itu kambing tadi yang potong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Perlu kita mengontrol jiwa kita. Baik, berkaitan dengan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban ini coba. Kurban ini ibadah. Seperti sholat, ibadah juga. Ada aturannya. Berkaitan dengan yang perlu dihindari oleh orang yang hendak berkurban, yang sudah ma'ruf. Nabi SAW mengatakan dari hadis Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Idza ra'aitum hilala dzil hijjah. Dan di sini Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Kalau kalian melihat hilal dzil hijjah, masuk awal dzul hijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari. Hendaklah dia menahan diri untuk memotong kukunya atau rambutnya. Rambut ini mencakup kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, berhenti. Tapi kata Nabi SAW, yang mau berkurban hendaklah dia menahan, tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya. Apa hikmahnya? Ada yang berpendapat supaya tetap utuh dari semua tubuh dia, yang dengannya semoga dibebaskan dari api neraka secara mutlak dari semua tubuhnya. Karena ada orang yang masuk neraka itu kakinya aja, tapi otaknya mendidih karena itu. Imam Nawawi mengatakan, sebagian berpendapat at-tashabbuh bil muhrim, supaya menyerupai orang yang berihram. Orang yang sedang pakai ihram, yang sekarang berada di Padang Arafah atau malam ini sedang berada di Mina, mereka itu udah nggak boleh potong kuku dan potong rambut. Kemudian bicara umur, kalau kambing itu 1 tahun yang masuk ke tahun kedua, kalau domba 6 bulan yang masuk ke bulan ke-7. Kalau sapi yang masuk ke tahun ketiga, 2 tahun lengkap masuk ke tahun ketiga. Kalau onta yang umur 5 tahun. Baik. Kemudian berkaitan dengan kurban ini yang sempurna. Artinya ketika antum beli hewan kurban, carilah yang sempurna, nggak cacat. Nggak cacat tanduknya, nggak cacat kupingnya. Nabi SAW melarang untuk mengorbankan kambing yang pincang dan pincangnya jelas, yang picaknya jelas. Ada picak tapi nggak jelas, kalau dia itu nggak kelihatan, nggak apa-apa. Kemudian nggak boleh yang kurus. Al-ajfa dikatakan yang nggak ada sumsumnya. Saking kurusnya sumsumnya isinya darah, kurus sekali. Mungkin yang seperti, dan nggak boleh yang sakit. Hati-hati, jangan nyembelih. Biasanya jamaah kambing-kambing yang sudah sakit itu harganya murah. Mari dah kalah sudah 500. 500 nyaman nih 500, tapi nggak sah nanti kurbannya.
Artinya antum yang sempurna. Jadi kalau datang ke tempat orang jual kurban, jangan tanya yang harga 4 juta mana, ditipu antum. Yang ini, saya ini 4 juta ini. Ke situ sudah khususon. Tapi cari yang paling bagus. Sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahli. Yang paling mahal harganya dan yang paling disukai sama pemiliknya. Itu yang paling mahal, yang paling bagus jemaah. Itu budak. Begitu pula korban. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beli domba yang bertanduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan ketika menyembelih dihadapkan ke kiblat, ya. Baca bismillah, Allahu akbar. Hadza minka walak. Insyaallah jemaah. Ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Benar-benar berlepas diri. Aku enggak punya apa-apa ya Allah. Kambing ini pun darimu ya Allah dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Allah terima dari aku dan dari keluarga aku ya Allah. Silakan potong sendiri. Tadi yang sampaikan, nggak harus panggil tukang potong. Sekarang antum bisa belajar motong dari YouTube. Antum bisa melihat, nggak susah jemaah, nggak susah. Tapi kalau antum nggak bisa belajar supaya tidak menyiksa binatang yang hendak kita korbankan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha." Kalau kalian bunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Dan kalau kalian menyembelih, nyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah yang memotong itu pisaunya ditajamkan. Tapi jangan ditajamkan di depan hewannya. Sebagian orang sambil dilihat ya, bismillah. Mari gini situ keneng nih saya. Nggak boleh jemaah. Itu kita dosa. Islam itu tidak berbicara tentang hak asasi manusia. Islam tidak hanya berbicara tentang pri kemanusiaan, pri kehewanan pun dibincangkan dalam Islam. Cara memotong pun diatur dalam Islam. Membunuh binatang pun diatur dalam Islam. Gimana membunuh tikus umpamanya? Sebagian membunuh tikus dengan dibakar. Sebagian membunuh tikus dengan dicelupkan ke air. Lebih cepat mana jemaah? Dicelup di air atau digetok kepalanya? Antum dicelup air sambil antum lihat dia sekarat. Nggak boleh. Jadi yang lebih cepat itu yang lebih utama. Menyembelih pun seperti itu. Usahakan ditajamin, bismillah, Allahu akbar. Pokoknya terpotong kerongkongan dan 2 urat lehernya ini, insya Allah sudah selesai. Kalau gerak-gerak dia itu nggak hidup, dia sudah mati jemaah. Hanya saja darah itu sedang maksa keluar untuk masuk, untuk memompa jantung dan menuju ke otaknya, memberikan oksigen, tapi udah putus. Makanya darahnya itu terus keluar. Maka ditunggu sebentar, baru antum kulitin. Kemudian berkaitan dengan mewakilkan, boleh mewakilkan orang untuk menyembelih kurbannya, boleh. Hikmah kurban itu kata ulama banyak. Karena setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita pasti mengandung hikmah, mengandung pelajaran buat kita. Termasuk salah satunya ibadah kurban. Tuh. Ada ulama yang membagi hikmah itu menjadi 2. Ada hikmah syar'iyah, ada hikmah ma'nawiyah. Ada 2 tuh. Hikmah syar'iyah. Jadi kurban itu bisa juga dilihat dari hikmah syar'iyah. Apa itu? Yang zahir, yang kelihatan. Yang kelihatan apa hikmahnya? Hikmahnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Nah, duit jangan disimpan aja Bu, Pak, dikeluarin buat beli kambing. Nah itu hikmah syar'iyah. Ada hikmah yang enggak kelihatan, ma'nawiyah. Apa itu hikmahnya? Yaitu min sa'airillah. Salah satunya tuh, yaitu untuk membesarkan dan mensiarkan agama Allah. Dengan adanya kurban, kita itu membesarkan dan mensiarkan tuh agama Allah. Tuh kan rame kalau korban, Idul Kurban, di mana-mana pada motong kambing, potong sapi, masya Allah. Islam jadi syiar di mana-mana.
Tandanya orang Islam masih menjalankan syiar-syiar Allah, min sa'airillah, gitu ya. Apalagi hikmahnya banyak sekali. Salah satunya untuk membangun kesalehan sosial. Jadi kita ini hidup bukan hanya membangun kesalehan individual, solehnya soleh sendiri doang, bukan. Ibadah yang paling utama itu ibadah yang berkaitan dengan sosial, yang ada manfaatnya. Jangan kita sholatnya rajin, puasanya rajin, udah berangkat haji, berangkat umroh, tapi kita enggak soleh secara sosial. Sholatnya rajin tapi pelitnya luar biasa, nandes. Tahu nandes? Iya, pelit banget, ya kan? Sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, ngomongin orangnya rajin, berarti enggak soleh sosial. Jadi yang penting itu kita soleh individual sekaligus soleh sosial, gitu. Nah, korban itu membentuk kita menjadi orang yang bukan hanya menjadi orang yang soleh secara individu sendiri, tapi juga soleh secara sosial. Dengan cara apa? Kita memberikan kurban kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, saudara-saudara kita yang hidup yang tidak beruntung dibandingkan kita. Maka saat itu kurban itu akan menghapus jarak antara orang kaya dengan orang miskin saat itu. Jadi ketika kita besok nih kita kurban, itu akan dihapus, akan memperpendek gap jarak antara orang kaya dengan orang miskin. Tuh. Tapi kalau kita nggak kurban sebagai orang kaya, maka nanti akan terjadi gap jauh antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya dia nggak pernah ngasih orang miskin, akhirnya disumpahin sama orang miskin. Iya kan, biarin hartanya biar habis begitu, ya kan. Tapi kalau orang kaya sering sodako, sering berkurban, maka didoain sama orang miskin. Nah, jadi nggak ada gap lagi. Itulah salah satu hikmah. Apalagi hikmahnya daripada ibadah kurban. Ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita tidak ada sesuatu yang mahal untuk dikorbankan bila panggilan Allah telah datang. Tuh, nggak ada hidup ini, nggak ada yang berharga dalam hidup ini yang paling mahal, nggak ada. Jangankan harta kita, nyawa kita juga. Kalau udah datang saatnya kematian, maka nggak bisa ditunda, nggak bisa diundur, Bu, nggak bisa. Allah memerintahkan kita untuk berkurban harta kita. Ini menandakan bahwa harta itu, jangankan harta, nyawa kalau udah panggilan Allah datang nggak bisa diundur atau dimajuin, nggak bisa. Itu hikmahnya. Jadi selagi kita masih sehat, punya rezeki, nah berkorbanlah gitu. Makanya kata Nabi ngancem tuh siapa orang yang punya rezeki, keluasan rezeki tapi dia nggak mau kurban, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang diberikan kemampuan buat korban, dia nggak mau berkorban, maka jangan deketin tempat sholat kami. Bahkan di Quran diancam sebagai orang yang mendustakan agama. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang dustain agama? Itu dia salah satunya, ya kan? Orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu untuk berkurban. Berkorban mengajarkan kepada kita, kalau kita berkurban, maka pastikan kita memberikan yang terbaik. Gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anak semata wayangnya. Tuh. Nah, kurban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Tuh. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah perjalanan ibadah kurban dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim terhadap
Nabi Ismail adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kecintaan Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya, buah hati belahan jantungnya, penerus cerita pelanjut sejarah, dan bagaimana pula kecintaan Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak satu-satunya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Tangan sendiri yang akan melakukannya, mata sendiri yang menyaksikannya. Tetapi dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim bahwa cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada anak kandung. Kepada Nabi Allah Ibrahim dipanggillah anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku sayang. Buah hati belahan jantung, penerus cerita pelanjut sejarah. Kalau bahasa kitanya, ta'alaq kesini nak. Ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Diperintahkan untuk menyembelihmu, maka pikirkan nak secara baik-baik. Bagaimana menurut pendapatmu? Panzur mazata. Lalu di sini juga pelajaran bisa kita ambil bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Ibrahim di dalam rumah tangga dia juga mengembangkan konsep bermusyawarah. Sekalipun itu perintah Allah, tetap dimusyawarahkan, dipanggil anaknya terlebih dahulu. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Nabi Ibrahim. Dihitamkan atau diputihkan itu tergantung kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak semata-merta untuk langsung menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku sayang, sini nak. Ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana nak menurut pendapat engkau? Fanzur mazatara, tolong pikir nak baik-baik. Sebagai anak yang hormat, saleh, santun kepada orang tua, apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayah yang aku hormati, kalau Allah yang perintahkan, kita ini kan berasal dari Allah, minallah ilallah. Kita akan kembali kepada Allah, kita bersama Allah. Tu'maru, kerjakan wahai ayah. Jangan ragu-ragu ya. Lalu setelah itu dibawalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim ayahnya ke tempat penyembelihan. Berkali-kali syaitan laknatullah berusaha untuk menggagalkan niat suci Nabi Allah Ibrahim. Tiba di Jumratul Ula, apa kata iblis laknatullah? Hei Ibrahim, tidak mungkin Allah sekejam itu. Masa anak diperintahkan untuk menyembelihnya? Tidak mungkin itu. Maka diambillah kerikil batu kecil oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dilempar. Ini sejarah melempar jumrah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Tiba di Jumratul Wusta, Aqabah diganggu lagi dengan cara dan metode yang lain. Jadi iblis kalau tidak mangkus cara pertama, dia akan berpikir dengan cara kedua untuk mengganggu, merayu kita, Pak. Jadi ibu-ibu tidak mangkus metode pertama, metode kedua dicari tukar baju.
Tadinya baju putih tukar baju hitam. Nak mangkus dengan kata-kata ini tukar dengan kata-kata yang lain. Nah mungkin Nabi Ibrahim lalu diambil lagi batu dan kerikil, dilempar lagi di Jumratul Wusta dan Aqabah. Apa maknanya bapak-bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah? Sesuatu keputusan yang diambil secara bermusyawarah tidak gampang digoyahkan, tidak gampang diporak-porandakan. Nah, jadi makanya jauh sebelum kita orang Minangkabau mengamalkan konsep bermusyawarah, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita bersama bahwa dia dalam rumah tangga juga bermusyawarah. Tidak mampus, tidak mempan. Sampailah ke tempat penyembelihan. Sebelum pisau yang tajam itu, sebelum Nabi Ismail disembelih, berkatalah Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim, wahai ayah, sebelum proses penyembelihan ini berlangsung, 3 permintaanku kepada ayah. Apa? Yang pertama, tolong asah pisau tajam-tajam. Makna yang bisa kita ambil apa lagi? Bahwa Nabi Ibrahim sebagai seorang pimpinan mendengarkan aspirasi bawahan. Dalam bermusyawarah, mendengarkan hasil orang bermusyawarah, tidak mengambil keputusan sendiri. Ini Pak berkonsep musyawarah. Asah pisau tajam-tajam supaya cepat proses penyembelihan berlangsung. Menjadi syariat dalam penyembelihan hewan kurban. Kedua, ayah kaki, tolong ikat kaki dan tanganku supaya tidak meronta dan tidak lari. Yang ketiga, wahai ayah, tolong baju yang berlimbah darah, bersimbah darah nanti, tolong serahkan kepada ibundaku tercinta. Di saat-saat terakhir sebagai seorang anak yang saleh, mereka juga berbakti kepada ibunda tercintanya yang tidak bisa mereka lupakan, karena dia telah minum darah dan dagingnya dalam perutnya. Barulah ketika itu bapak-bapak kaum muslimin didengarkan, diterima aspirasi dari Nabi Ismail. Dalam konsep bermusyawarah apa artinya? Seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan mendengarkan aspirasi bawahan, tidak merta memutuskan perkara atau suatu permusyawaraan. Baru bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ditempelkanlah pisau yang tajam itu ke leher Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan berat tantangannya, anak kandung sendiri, daging sendiri, mata sendiri, tangan sendiri akan menyaksikan betapa beratnya. Tetapi ini membuktikan bahwa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi dari cintanya kepada benda-benda yang ada di atas dunia, termasuk kepada anak kandungnya sendiri. Ditempelkan pisau yang tajam, digorokan, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka terdengarlah suara, cukup Ibrahim, jangan engkau teruskan. Sesungguhnya darah dan daging kurban itu tidak akan sampai kepadaku. Yang sampai kepadaku adalah rasa ikhlas dan takwa kamu itu. Inilah hikmah dari inti dari perjalanan ibadah kurban. Bapak kaum muslimin, 2 pelajaran bisa kita ambil dari surat As-Saffat 102 itu terhadap perjalanan ibadah kurban. Pertama, ibadah kurban itu adalah untuk meningkatkan rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kedua, Nabi Ibrahim mengembangkan konsep bermusyawarah dalam rumah tangganya. Camkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.